Di dalam Islam sendiri, setidaknya ada 7 binatang yang disunahkan untuk dibunuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya ada 5 hewan membahayakan yang boleh dibunuh di tempat halal dan haram, yaitu ular, burung gagak yang berwarna belang-belang, tikus, anjing yang suka menggigit, dan burung hudaya sejenis raja wali. Hadis riwayat Muslim. 7 binatang yang harus kita bunuh. 1. Burung gagak. Burung gagak merupakan salah satu sejenis burung yang kerap diidentikan dengan kematian. Dari mata, bulu hingga kakinya biasanya berwarna hitam. Akan tetapi, tidak semua gagak yang boleh dianjurkan untuk dibunuh. Setidaknya, bukan burung gagak yang umum dan biasanya kita lihat. Burung gagak yang dianjurkan untuk dibunuh sesuai dengan ajaran Nabi adalah burung gagak dengan warna putih pada bulu dada dan punggung. Entah karena alasan apa, hanya Rasulullah dan Allah yang tahu makna dibalik itu semua. Dan yang kedua adalah tikus. Tikus tidak hanya menjijikan, namun tikus juga membawa banyak bibit penyakit karena lingkungan yang kotor dan najis. Jika di rumahmu terdapat banyak tikus, maka salah satu cara untuk mendapatkan banyak pahala adalah dengan membasminya. Akan tetapi, pembunuhan massal terhadap tikus tidaklah cukup untuk membebaskanmu tentang penguratan satu ini. Kamu juga harus senantiasa menjaga kebersihan tempat tinggal dan lingkunganmu. Dengan begitu, tikus tidak akan berani-berani datang lagi. Dan yang ketiga adalah kalajengking. Kalajengking tidak hanya dengan sengatan yang sangat menyakitkan, namun juga bisa yang tidak kalah mematikan. Oleh sebab itu, dimanapun kamu menemukan hewan ini, pastikan untuk segera membunuhnya sebelum ia sempat menyuntukkan bisa yang akan sangat menyakitkan, sekaligus mematikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya ada 5 binatang yang boleh dibunuh di tanah haram: tikus, kalajengking, burung layang-layang sejenis gagak, dan anjing predator. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang keempat adalah cicak. Dahulu cicak ikut membantu meniup api dengan maksud untuk membakar Nabi Ibrahim. Hadis riwayat Bukhari nomor 3359. Selain itu, cicak besar atau yang juga disebut tokek juga pernah hampir mencelakakan Rasulullah ketika beliau bersembunyi di gua Sur dari sekawanan kaum Quraisy. Seekor tokek tersembunyi sehingga menarik perhatian para pengejar Rasul. Untungnya, jaring laba-laba yang tersusun rapi membuat kaum Quraisy membatalkan niatnya untuk memeriksa gua tersebut. Tidak sampai di sana, cicak juga sering dan suka mengganggu manusia, tidak terkecuali Rasulullah dengan membuang kotoran ketika beliau sedang beribadah. Kelima adalah Raja Wali atau elang. Islam menganjurkan untuk membunuh elang dan Raja Wali karena mereka merupakan jenis burung yang merugikan manusia. Dagingnya tidak bisa dimakan, sedangkan mereka kerap memangsa anak ayam. Padahal ayam merupakan hewan selain bermanfaat bagi manusia, juga diberikan keistimewaan untuk melihat malaikat. Kokok ayam pada pagi hari menandakan para malaikat sedang membagikan rezeki ke seluruh pelosok negeri. Sedangkan setan kerap menjelma menjadi elang atau Raja Wali, memangsai anak ayam agar tidak tersisa lagi kokok di pagi hari, sehingga manusia menjadi malas untuk bangun pagi dan menjemput rezeki. Yang keenam adalah anjing liar. Anjing liar, meskipun dipelihara, air liur atau ludah anjing tetaplah mengandung najis. Apalagi jika anjing yang dimaksudkan adalah anjing liar, galak dan pemangsa. Tidak hanya najis, liurnya juga membawa banyak kuman, bakteri, dan bahkan yang mungkin berbahaya serta dapat menyebabkan rabies. Namun dari seluruh anjing najis yang ada di dunia, anjing liar dengan warna hitam polos adalah jenis anjing yang disunahkan untuk dibunuh. Karena setan sangat suka menjelma menjadi anjing dengan warna hitam polos dan menebarkan hasutan serta fitnah di mana-mana. Bagi kamu yang hidup dalam lingkungan dengan berbagai anjing, pastikan untuk menghindari jenis anjing seperti ini. Dan yang ketujuh adalah ular. Ular, selain anjing dan Raja Wali, elang, hewan lain yang menjadi favorit bagi setan untuk menjelma dan berpopulasi adalah ular. Selain itu, ular juga kerap dipakai sebagai mediasi dalam ilmu sihir, santet, serta ilmu hitam lainnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, kami tengah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah gua, dan saat itu turun pada beliau ayat demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Quran Surat Al-Mursalat ayat 1. Ketika kami mengambil air dari mulut gua, tiba-tiba muncul seekor ular di hadapan kami. Beliau pun bersabda, bunuhlah ular itu. Kami pun berebut membunuhnya, dan aku berhasil mendahulunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah melindungi dari kejahatan kalian sebagaimana Dia melindungi kalian dari kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Kendati sebagian dari binatang-binatang yang telah disebutkan di atas merupakan perwujudan dari kefasikan, Allah tetap menyisakan balas dan kasih kepada setiap ciptaannya. Adapun cara benar dalam membunuh binatang tersebut adalah dengan membunuhnya dalam satu kali pukulan, tapi tanpa menyiksa, apalagi menganiaya. Dengan begitu apa yang kita lakukan di semata hanya untuk kepuasan, namun benar-benar dan menjunjung tinggi ajaran. Terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.